Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dewi Kania, NPM 190317322, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Mukassid Syariah Index dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Dana Pihak Ketiga, Studi Kasus pada Bank Umum Syariah tahun 2017 sampai 2019. Nah, di sini ada latar belakang. Bank syariah ini tentu berbeda dengan bank konvensional, di mana bank konvensional penentuan harganya selalu didasarkan dengan bunga, sedangkan bank syariah itu didasarkan pada konsep Islam, yaitu kerjasama dalam skema bagi hasil baik untung maupun rugi. Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah ini bersumber dari adanya riba yang secara jelas disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa seseorang yang memakan riba diancam dengan neraka sebagai hukumannya. Dan berdasarkan statistik perbankan syariah, diketahui bahwa jumlah bank dan kantor perbankan syariah mengalami perkembangan ke arah yang positif. Yang kedua, ada penghimpunan DPK yang menjadi kegiatan terpenting dalam lembaga pembiayaan syariah. Nah, untuk meningkatkan kualitas dari perbankan syariah, maka diperlukan kepercayaan dari masyarakat untuk menghimpun dana yang nantinya akan disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan. Indeks ini atau MSI dikembangkan berdasarkan 3 faktor utama, yaitu pendidikan individu, penciptaan keadilan, dan pencapaian kesejahteraan, di mana ketiga faktor tersebut sesuai dengan tujuan umum Mukassid Syariah, yaitu mencapai kesejahteraan dan menghindari keburukan. Lalu, ada penerapan corporate social responsibility sebagai upaya perusahaan dalam membangun reputasi serta image baik di mata masyarakat. Selanjutnya, di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perkembangan Mukassid Syariah Index pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua, bagaimana pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Yang ketiga, bagaimana perkembangan dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Yang keempat, bagaimana pengaruh Mukassid Syariah Index dan pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2017 sampai 2019 secara parsial dan simultan. Dan untuk paradigma penelitian, di sini saya menggunakan variabel independen, yaitu Mukassid Syariah Index sebagai X1, lalu ada pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai X2, dan ada dana pihak ketiga sebagai variabel Y atau dependent variable. Nah, untuk metode penelitian, di sini saya menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, metode studi kasus dengan menggunakan data sekunder, lalu populasinya itu Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia, dan sampel menggunakan purposive sampling dan didapatkan 13 Bank Umum Syariah. Variabelnya itu Mukassid Syariah Index, Corporate Social Responsibility, dan dana pihak ketiga. Lalu rancangan analisis data, yaitu pengujian asumsi klasik, uji hipotesis, analisis linier berganda, uji T, uji F, dan uji R. Selanjutnya ada perkembangan Mukassid Syariah Index pada Bank Umum Syariah tahun 2017 sampai 2019. Nah, bisa dilihat dari grafik di bawah ini. Berdasarkan grafik di sini menunjukkan bahwa rata-rata dari 39 sampel mengalami pertumbuhan yang fluktuatif setiap tahunnya. Nah, Bank Umum Syariah dengan IMS tertinggi yaitu ada Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Panin Dubai Syariah kembali pada tahun 2019. Lalu Bank Umum Syariah dengan IMS terendah yaitu Bank Aceh Syariah tahun 2017 dan 2018. Lalu ada BJB Syariah pada tahun 2019. Selanjutnya ada perkembangan Corporate Social Responsibility pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Nah, bisa dilihat pada grafik juga, pertumbuhan skor ISR ini mengalami perkembangan yang bervariasi. Nah, Bank Umum Syariah yang memiliki skor stabil setiap tahunnya ada Bank BRI Syariah, BJB Syariah, Bank Panin Syariah, dan BCA Syariah. Bank Umum Syariah yang mengalami peningkatan yaitu Bank Victoria Syariah, BTPN Syariah, dan Maybank Syariah. Nah, Bank Umum Syariah dengan pertumbuhan yang fluktuatif yaitu Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, dan Bank Syariah Bukopin yang mengalami penurunan di tahun 2018 namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2019.
Nah, untuk perkembangan dana pihak ketiga, ini perkembangan yang fluktuatif namun tetap stabil setiap tahunnya pada masing-masing bank umum syariah. Nah, berikut ini perkembangan data tertinggi, terendah, yang mengalami peningkatan, yang fluktuatif, dan mengalami penurunan. Untuk uji statistik T atau parsial ini bisa dilihat pada tabel berikut. Dan untuk uji statistik F atau simultan dengan nilai signifikan. Dan selanjutnya untuk uji determinasi atau uji R, hasil pengujian menunjukkan. Selanjutnya ada 4 kesimpulan. Selanjutnya ada 5 saran. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.